Kenalkan, nama saya Des Christina Siregar, NIM saya 51821510002. Saya dari PT IKB, yaitu dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam penghubungan antara lengan robot supaya dapat terkoneksi. Yaitu yang pertama kami itu menggunakan project board, yang kedua kami menggunakan Bluetooth dengan 4 pin yaitu Bluetooth HC05, kabel jumper, Arduino Uno, dan 4 buah servo serta kabel USB dan kerangka lengan robotnya. Nah, yang pertama si Bluetooth HC05 kita colokkan ke project board di mana terdapat 4 pin. Yang pertama pin PCC, GND, TX dan RXD. Pin PCC kita hubungkan ke pin 3,3 volt di Arduino Uno. Pin groundnya juga kita colokkan ke Arduino Uno, yaitu tetap sama pada pin ground. Pin TX kita colokkan pada pin 10 dan RXD kita colokkan pada pin 11 di Arduino Uno. Yang selanjutnya kita mencolokkan Yang selanjutnya kita akan mencolokkan kabel dari servo. Nah, pada kabel servo ini terdapat 3 kabel. Yang pertama kabel berwarna coklat yaitu ground atau negatif, kabel berwarna merah itu positif, dan kabel berwarna orange itu data. Nah, kabel berwarna coklat ini kita colokkan pada Arduino Uno kepada project board yaitu kepada ground. Nah, selanjutnya yaitu kabel dari servonya kita colokkan yang berwarna coklat ke ground di Arduino Uno. Yang berwarna merah itu ke pin 5 volt. Nah, kemudian yang berwarna orange ini setiap servo akan berbeda pin di setiap Arduino. Pada servo base dia akan dicolokkan ke pin 3. Dari servo solder dia itu dicolokkan ke pin 6. Dari servo elbow dia dicolokkan ke pin 5, dan dari servo base dia dicolokkan ke pin 9. Nah, kabel kuning dicolokkan ke Arduino Uno itu berbeda-beda. Pada servo base kabel orange-nya dicolokkan ke pin 3, servo elbow itu dicolokkan ke pin 5, dan pada servo solder itu dicolokkan ke pin 6, dan servo gripper dicolokkan ke pin 9. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan si Arduino Uno-nya ke power supply-nya. Selanjutnya kita akan menghubungkan rangkaian ke power supply. Nah, di sini terdapat kalibrasi dari untuk menghilangkan kalibrasi maka kita konekkan dulu. Nah, akan menampilkan nama Bluetooth-nya. Selanjutnya kita reset. Nah, maka rangkaian akan kembali kepada posisi semula. Pada servo base terdapat 5 tombol, yaitu yang pertama tombol 0, yaitu dia akan membentuk sudut di 0 derajat. Ketika kita tekan tombol 0, maka dia akan menampilkan sudut 0 derajat. Ketika kita tekan tombol 45, maka dia akan bergerak dan menampilkan sudut 45 derajat. Ketika kita tekan tombol 90, maka dia akan bergerak membentuk sudut 90 derajat. Kita tekan 135, maka dia akan bergerak membentuk sudut 135 derajat, dan 180 derajat juga seperti itu, ya, akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, yang kedua pada servo elbow, ketika kita tekan tombol 0, maka dia akan membentuk sudut 0 derajat. Ketika kita tekan tombol 30, maka dia akan menampilkan nilai derajatnya yaitu 30 derajat. Yang ketiga pada servo solder terdapat 3 tombol. Ketika kita tekan tombol 0, maka dia akan menampilkan sudut 0 derajat. Ketika kita tekan tombol 30, maka dia akan bergerak dan menampilkan nilai derajatnya yaitu 30 derajat. Kita tekan tombol 60, maka dia akan bergerak dan menampilkan sudut 60 derajat. Yang selanjutnya pada servo gripper, yaitu terdapat 2 tombol, tombol release dan gripper. Ketika kita tekan tombol release, maka dia akan terbuka dan membentuk sudut 0 derajat. Ketika kita tekan tombol grip, maka dia akan bergerak dan membentuk sudut 40 derajat.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai coding pada microcontroller kami. Selanjutnya di sini yaitu yang pertama kita lakukan yaitu memanggil library software serial number agar dapat mentransfer dan menerima data dari aplikasi ke Arduino melalui Bluetooth. Yang kedua yaitu kita memanggil library servo agar Arduino dapat mengontrol servo. Nah, deklarasi 4 servo pada lengan robot kami yaitu servo base, servo elbow, servo shoulder, dan servo gripper. Selanjutnya yaitu deklarasi posisi awal masing-masing servo, yaitu pada servo base yaitu posisi awalnya yaitu 90 derajat. Pada servo elbow posisi awalnya yaitu 30 derajat. Pada servo shoulder yaitu posisi awalnya 0 derajat. Pada servo gripper posisi awalnya yaitu 0 derajat. Selanjutnya yaitu kita deklarasikan pin Bluetooth-nya. Pada pin Bluetooth-nya yaitu Bluetooth TX atau transmitter kita hubungkan ke pin 10 di Arduino board. Yang selanjutnya yaitu Bluetooth RX atau receiver kita hubungkan ke pin 11 pada Arduino board. Nah, kemudian kita deklarasikan pin masing-masing servo. Pin data servo kita hubungkan ke pin 3 pada Arduino board atau Arduino Uno. Yang kedua yaitu servo elbow kita hubungkan ke pin 5 pada Arduino board. Yang ketiga yaitu servo shoulder kita hubungkan ke pin 6 pada Arduino board. Yang selanjutnya yaitu servo gripper kita hubungkan ke pin 9 pada Arduino board. Nah, untuk menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial yaitu 9600 byte per detik. Selanjutnya, ketika kita ingin menentukan kecepatan pengiriman datanya dan penerimaan data melalui Bluetooth sama kecepatannya yaitu 9600 byte per detik. Nah, sintaks fungsional yang digunakan yaitu jika nilai data yang terbaca dari Bluetooth lebih besar dari 0 byte, maka sintaks keseluruhan berjalan. Deklarasi variabel reg yang membaca karakter yang dikirim dari aplikasi melalui Bluetooth. Deklarasi variabel mode yang membedah variabel reg sehingga hanya menangkap satu karakter, misal dari B 180. Nah, yang diambil hanya B karena yang bernilai 1 itu yaitu B. Kondisi mode X atau button reset pada aplikasi untuk mengembalikan posisi masing-masing servo ke posisi awal. Posisi awal masing-masing servo yaitu pada servo B 90, servo elbow 30, servo shoulder 0 derajat, dan servo gripper 0. Selanjutnya yaitu deklarasi variabel amount yang membedah variabel rate. Misal B180 yang diambil hanya B. Kenapa? Karena tipe datanya string sehingga diperoleh mode B atau button servo base pada aplikasi. Misal B180 yang diambil hanya 180 karena tipe datanya integer sehingga diperoleh nilai derajat pada si gerakan servonya. Jika nilai variabel amount in lebih besar dari posisi awal servo base, dilakukan fungsi perulangan, yakni servo bergerak sesuai nilai dari variabel amount in. Selanjutnya, jika nilai variabel amount in lebih kecil posisi awal servo base, maka dilakukan fungsi perulangan, yakni servo bergerak sesuai nilai dari variabel amount in. Nah, selanjutnya untuk menggerakkan elbow, misal E30 yang diambil hanya E. Kenapa? Karena tipe datanya string, jadi diperoleh mode E atau button servo pada aplikasi. Misal E30 yang diambil hanya 30. Kenapa? Karena tipe datanya integer sehingga diperoleh nilai derajat. Jika nilai variabel amount in lebih besar dari posisi awal servo elbow, dilakukan fungsi perulangan, yakni servo bergerak sesuai nilai variabel dari amount in. Jika nilai variabel amount in lebih kecil dari posisi awal servo elbow, maka dilakukan fungsi perulangan, yakni servo bergerak sesuai nilai dari variabel amount in. Selanjutnya untuk menggerakkan servo shoulder, misal S60 yang diambil hanya S. Kenapa yang diambil hanya S? Karena tipe datanya string, jadi diperoleh mode S atau button servo shoulder pada aplikasi. Misal S60 yang diambil hanya 60. Kenapa? Karena tipe datanya integer sehingga diperoleh nilai derajat.
Yang selanjutnya, jika nilai variabel amount in lebih besar dari posisi awal servo solder, maka kita lakukan fungsi perulangan, yakni servo bergerak sesuai nilai dari variabel amount in. Selanjutnya, jika nilai variabel amount in lebih kecil dari posisi awal servo solder, maka dilakukan fungsi perulangan, yakni servo bergerak sesuai nilai dari variabel amount in. Selanjutnya yaitu servo gripper. Misal G40, yang diambil hanya G karena tipe datanya string, jadi kita peroleh mode G atau button servo gripper pada aplikasi. Misal G40, yang diambil hanya 40 karena tipe data yang 40 itu yaitu integer, sehingga diperoleh nilai derajat. Jika nilai variabel amount in lebih besar dari posisi awal servo gripper, maka kita lakukan fungsi perulangan, yakni perulangannya yaitu servo bergerak sesuai nilai dari variabel amount in. Jika nilai variabel amount in lebih kecil dari servo awal gripper, maka kita lakukan perulangan, yakni servo bergerak sesuai nilai dari variabel amount in. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi kontrol lengan robot yang kami gunakan. Nah, yang pertama ini tampilannya ya. Terdapat dua kondisi pada tampilan ini, yaitu ketika tombol connect ditekan, ini tombol connect, maka akan tampil daftar nama dan alamat Bluetooth yang terdeteksi. Ketika kita memilih Bluetooth HC05, maka akan terdapat nama Bluetooth-nya, kemudian akan ditangkap oleh komponen Bluetooth client 1. Selanjutnya, komponen clock in berfungsi sebagai sesi pada status koneksi Bluetooth, yaitu terdapat dua koneksi. Nah, ini terdapat dua koneksi. Yang pertama, jika Bluetooth terhubung, maka label status koneksi akan tampil teks connected berwarna hijau. Jika Bluetooth tidak terhubung, maka label status koneksi akan tampil yaitu not connected. Selanjutnya yaitu penjelasan coding tombol. Selanjutnya yaitu penjelasan coding tombol reset. Ketika kita tekan tombol reset, komponen Bluetooth client 1 akan mengirimkan teks X ke Arduino, dan ini ya, teks X ke Arduino, dan nilai derajat ke label masing-masing servo akan tampil. Ini ya. Selanjutnya yaitu penjelasan coding tombol servo base yang ini. Terdapat 5 tombol pada servo base, yaitu tombol 0 gerakan 0 derajat, tombol 45 untuk gerakan 45 derajat, tombol 90 untuk gerakan 90 derajat, tombol 135 untuk gerakan 135 derajat, dan tombol 180 untuk gerakan 180 derajat. Ketika salah satu tombol ditekan, komponen Bluetooth client 1 akan mengirim teks ke Arduino dan nilai derajat ke label servo tersebut. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai coding tombol servo elbow. Nah, terdapat dua tombol pada servo elbow, yaitu tombol 0, ini 0 dan 30 untuk gerakan 30 derajat. Ketika salah satu tombol ditekan, komponen Bluetooth client 1 yang ini akan mengirim teks ke Arduino dan nilai derajatnya akan tampil pada servo tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai coding tombol servo solder. Terdapat 3 tombol pada servo solder, yaitu 0, 0, 30, dan 60. Yaitu untuk menampilkan gerakan 0, 30, dan 60 derajat. Ketika salah satu tombol kita tekan, maka komponen Bluetooth client 1 akan mengirim teks ke Arduino dan nilai derajatnya akan tampil. Selanjutnya yaitu penjelasan coding tombol servo gripper, yaitu terdapat tombol 0 dan gerakan untuk 0 derajat dan tombol 40 untuk gerakan 40 derajat. Ini ya, 0 dan 40. Ketika salah satu tombol ditekan, maka komponen Bluetooth client 1 yang ini akan mengirim teks ke Arduino dan nilai derajat ke label servo tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan akuisisi data tegangan pada setiap servo lengan robot kami. Yang pertama yaitu ketika kita tekan tombol 0. Nah, nilai tegangannya yaitu 4,52 dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan yaitu 1,90 detik. Jika kita tekan tombol 45, dia nilai tegangannya 4,80 volt, yaitu dengan waktu eksekusi 1,89. Ketika kita tekan tombol 90, maka nilai tegangannya 4,70 dengan waktu eksekusi 2,82 detik.
Selanjutnya yaitu 135, nilai tegangannya yaitu 4,60 dengan waktu eksekusi 2,34. Ketika kita tekan tombol 180, nah maka dia nilai tegangannya 4,80 dan waktu eksekusinya 2,47. Selanjutnya akuisisi data tegangan listrik pada servo elbow. Kita tekan tombol 0, maka nilai tegangannya yaitu 4,80 dengan waktu eksekusi 2,35. Kita tekan tombol 30, maka nilai tegangannya 4,80 volt dengan waktu eksekusi 2,17 detik. Ini diagramnya ya untuk akuisisi data tegangan servo elbow. Selanjutnya akuisisi data tegangan listrik pada servo solder. Kita tekan tombol 0, maka nilai tegangannya 4,84 dengan waktu eksekusi 2,52 detik. Kita tekan tombol 30, maka dia akan menampilkan nilai tegangan 4,70 volt dengan waktu eksekusi 2,39. Kita tekan tombol 60, maka nilai tegangannya 4,80 volt dengan waktu eksekusi 2,12 detik. Yang terakhir yaitu akuisisi data tegangan listrik pada servo gripper. Ketika kita tekan tombol release, maka nilai tegangannya yaitu 4,80 volt dengan waktu eksekusi 2,44. Ketika kita tekan tombol gripper, maka nilai tegangannya 4,05 volt dengan waktu eksekusi 2,22. Di sini kami mengukur akuisisi data secara manual. Demikian penjelasan saya mengenai lengan robot dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf.